Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 dan kami di sini membawa topik 21 yaitu crowdfunding app. Kelompok kami itu terdiri dari Muhammad Amin Nadif, Rafa Ahmad, dan Junior Patra Mamahit. Baik, kita langsung lanjut ke profil dari proyek kita ini. Jadi tujuannya itu untuk membuat aplikasi yang berbasis eh, Golang, Go language. Tapi yang kita angkat itu adalah aplikasi pengelolaan data crowdfunding sederhana. Dirancang untuk meningkatkan pengguna berpartisipasi sebagai individu yang ingin atau memiliki proyek mencari pendanaan melalui aplikasi gitu. Jadi jika ada orang yang ingin membuat suatu proyek, maka dia bisa menggunakan aplikasi kami untuk mengumpulkan dana tambahan dari orang-orang yang ingin berdonasi. Nah, aplikasi ini tentang apa sih? Jadi, seperti yang dijelaskan tadi di bagian profil, kalau aplikasi ini itu adalah sebuah aplikasi sederhana yang dapat mengelola data proyek crowdfunding. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat melihat dan mencatat kontribusi terhadap proyek crowdfundingnya. Data utama yang digunakan adalah daftar proyek, kategori proyek, target dana, dan jumlah donasi dan donatur pada setiap proyeknya. Nah, aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa Go dan antarmuka berbasis terminal. Pengguna juga dapat membuat proyek, melihat daftar proyek yang sudah ada atau baru ditambahkan, dan melakukan donasi. Data proyek akan disimpan dalam array tab event dengan kapasitas maksimum 10 proyek dalam aplikasi tersebut. Nah, fitur-fitur aplikasinya tuh ada membuat proyek crowdfunding, cek proyek crowdfunding, terus juga ada menu utama, donasi, dan juga list proyek. Nah, untuk menu utama, ini adalah fitur yang akan menampilkan fitur-fitur lainnya. Pengguna juga dapat menggunakan fitur-fitur lainnya untuk menjalankan aplikasi ini. Nah, metode untuk menampilkannya atau untuk memilihnya ini menggunakan algoritma switch case. Nah, untuk membuat alur pembuatan proyeknya sendiri, pengguna dapat terlebih dahulu memilih kategori proyek yang akan dibuat. Bisa dari teknologi, kesehatan, startup, atau kreatif. Pengguna juga dapat menginput nama, target dana, dan juga deskripsi dari proyek yang akan dibuat. Setiap proyek memiliki ID tersendiri, dan ini berjalan dengan increment. Jadi, jika ada proyek baru, ID-nya akan menambah dengan sendiri. Maka, bisa dipastikan kalau misalnya tidak akan ada ID yang sama dengan proyek lainnya. Nah, semua data proyek yang telah dibuat akan disimpan ke dalam array tab event. Nah, untuk menulis proyek crowdfunding, jadi menu ini akan menampilkan daftar proyek yang sudah diinput, di mana pengguna dapat melihat data dari proyek yang telah dibuat. Data yang ditampilkan berupa ID proyek, judul, kategori, target dana, jumlah donasi, jumlah donatur, dan juga deskripsi dari proyek. Pengguna dapat melihat list proyek yang sudah mencapai target dana. Fitur ini menggunakan algoritma sequential search untuk melihat status setiap proyek true atau false berdasarkan apakah target dana sudah tercapai atau belum. Ya, pengguna juga dapat melihat data berdasarkan jumlah donatur yang sudah berurutan secara menurun. Nah, fitur ini menggunakan algoritma insertion sort. Pengguna juga dapat melihat data berdasarkan jumlah donatur yang sudah berurutan secara menaik. Fitur ini akan memanfaatkan algoritma selection sort. Nah, untuk menu cek proyek ini, menu ini akan memeriksa proyek-proyek yang sudah kita buat. Fitur ini dapat mencari, mengedit, dan juga menghapus proyek yang sudah ada. Penggunaan algoritma fungsi sequential search untuk mencari indeks nama proyek yang dicari. Khusus untuk pencarian ID proyek, kita akan menggunakan algoritma fungsi binary search karena dia itu bertipe numerik dan sudah berurutan untuk mencari indeks ID proyek yang kita cari. Baik, sekarang kita lanjut ke menu donasi proyek crowdfunding kita. Nah, di sini memungkinkan pengguna untuk berdonasi. Jadi proyek-proyek yang sudah dibuat tadi dari menu pembuatan proyek dan setelah dilihat itu proyeknya ada apa aja, kita juga bisa berdonasi dari proyek-proyek yang sudah bisa eh, sudah selesai dibikin gitu dan terdapat di list proyek yang dapat dilihat oleh pengguna. Nah, di sini eh, kita juga dipermudah dengan cara bisa mencari proyek yang kita ingin donasikan berdasarkan nama proyek tujuan. Terus pengguna dapat menginputkan jumlah donasi yang
diinginkan. Misalkan pengguna ingin menginputkan 1 juta, 2 juta itu bebas. Jadi tidak ada batasan untuk dana yang akan disumbangkan. Terus program akan mencatat jumlah donasi yang masuk dan juga jumlah donatur untuk setiap proyek. Ya, jadi setiap pendonasi, maka program akan menyimpan data berapa jumlah orang yang melakukan donasi kepada suatu proyek dan berapa uang yang didonasikan. Lalu pengguna tidak akan melakukan donasi apabila proyek tujuan telah memenuhi target. Nah, di sini pengguna akan berhenti, bukan berhenti, maaf. Pengguna tidak bisa menginputkan donasi jika tujuannya telah tercapai. Misalkan targetnya 1 juta, lalu yang menginputkan tuh sudah melampaui target. Jadi misalkan yang terinput data donasi yang terdata itu udah 1 juta juga, maka nanti orang selanjutnya yang ingin menginputkan donasi itu sudah tidak bisa karena proyeknya sudah mencapai targetnya. Nah, apabila misalkan eh, target donasi 1 juta, tetapi eh, jumlah donasi itu 900.000 nih, sedikit sedikit lagi memenuhi target. Terus ada yang mendonasi lebih, misalkan mau mendonasi 200.000, kan itu lebih dari 1 juta. Nah, itu akan tetap diberikan kepada proyek dengan anggapan itu adalah bonus yang diberikan oleh pendonasi. Jadi nanti total yang ada di data itu 1,2 juta, 1,1 juta dari 1 juta. Seperti itu. Nah, terus lanjut ke menu exit. Ini menu yang terakhir yang kita miliki di eh, menu utama. Ini fungsinya untuk selesai atau keluar dari aplikasi yang sudah kita jalankan. Misalkan kita udah beres melakukan donasi, beres melakukan pembuatan data, nanti kita bisa keluar dengan menggunakan fitur exit ini. Oke, kesulitan dan solusi. Eh, jadi untuk kesulitannya sendiri atau tantangan dalam membuat aplikasi ini tuh salah satunya adalah membuat sistem menu atau pilihan menu yang mudah untuk digunakan dan menunya juga dapat mengeksekusi setiap aksi dengan selesai tanpa keluar dari program. Nah, untuk solusinya sendiri, kami menggunakan switch case, algoritma switch case, dan juga if else untuk menentukan pilihan menu dari pengguna dan menu akan ditampilkan kembali hingga pengguna memilih menu exit atau keluarnya tadi. Hal ini dapat memastikan alur dari aplikasi ini mudah untuk dipahami penggunanya. Baik, untuk tantangan dan solusi yang kedua, itu adalah di input deskripsi proyek. Karena membuat tantangannya itu membuat user dapat menginputkan deskripsi proyek dengan menggunakan spasi dan berhenti ketika sudah selesai menginputkan proyek. Nah, di sini kami mengalami kesulitan karena di awal itu kami hanya berpikir bahwa satu variabel itu bisa menampung banyak kata, sedangkan satu variabel itu ternyata hanya dapat menampung satu kata ketika sudah dispasi. Nah, kami mengalami kesulitan di situ. Akhirnya kami menemukan solusi, yaitu dengan menggunakan double array. Array pertama berisikan indeks dan array pertama berisikan indeks data keberapa, dan array kedua berisikan kata-kata apa saja yang terdapat pada deskripsi indeks tersebut. Jadi di dalam indeks array terdapat array lagi seperti itu. Dan kita menggunakan titik pada indeks array terakhir untuk menghentikan penyimpanan deskripsi proyek. Jadi ketika eh, pengguna sudah menginputkan deskripsi. Nah, pengguna mengklik spasi lalu titik lalu enter. Dengan begitu, program akan tahu bahwa pengguna sudah selesai menginputkan deskripsi proyek. Seperti itu. Mungkin sekian aja untuk presentasi kita di slide PPT ini. Eh, Semoga bisa menjelaskan secara garis besar apa yang kita bikin, project apa yang kita bikin, yaitu crowdfunding app. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi demo aplikasi dan akan dilanjutkan oleh partner kita yaitu Junior. Oh, oke baik. Perkenalkan nama saya Junior Patra Mamahit dengan NIM 1030 1240 0340. Saya dari kelas IF 4803. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai codingan yang telah kami buat.
Oke, yang pertama ada function main, di mana function main ini sebagai eh, pusat kendali utama program lah. Lebih tepatnya kayak untuk function menu. Di sini function main ini kami menggunakan switch case, di mana jika untuk case yang pertama terdapat pilihan buat proyek, list kedua, case yang kedua adalah list proyek, kemudian yang ketiga ada eh, cek proyek, keempat ada donasi. Dan kami menggunakan logika if sebagai fitur exit atau pilihan exit. Jadi eh, jika X sama dengan satu, maka eh, itu memanggil Pak buat proyek. Kemudian jika X sama dengan 2, berarti memanggil list proyek. Pengguna memanggil list proyek. Begitu juga jika jika X juga sampai sama dengan 5, maka eh, akan ada tampilan atau akan menampilkan pesan keluar. Kemudian function menu ini tujuannya untuk menampilkan tampilan utama menu dan eh, menampilkan list-list yang dapat dipilih oleh pengguna. Eh, di sini ada tampilan header aplikasi, kemudian ada eh, buat proyek untuk yang pilihan pertama, kemudian yang kedua ada list proyek, ketiga ada cek proyek, keempat ada donasi, yang kelima adalah exit. Nah, jika pengguna ingin memilih, pengguna dapat menginputkan angka dari pilihan eh, yang tersedia di bagian eh, silakan pilih menu. Kemudian ada function buat proyek. Function buat proyek ini dia untuk pengguna dapat membuat proyek baru atau menambahkan proyek baru. Di sini kami menggunakan if jika n data sama dengan n max, eh, akan tampilkan pesan menu kembali. Kemudian tampilkan pilihan kategori 1 sampai 4, terus baca pilihan kategori, kemudian diminta untuk menginput judul proyek atau nama proyek, kemudian ada masukkan target donasi, eh, kemudian ada tuliskan deskripsi, di mana pengguna dapat menuliskan deskripsi dari eh, proyek yang akan dibuat,
Kemudian jika pengguna ingin mengakhiri, dapat diakhiri menggunakan dengan tanda titik. Terus di sini kami terus ada tambahkan data proyek ke array, di mana ID proyek bertambah otomatis. Kemudian kategori, nama, target, deskripsi disimpan. Kemudian donasi awal dan jumlah donatur sama dengan nol. Dan status proyek belum tercapai itu adalah false. End data, end data itu end data plus 1. Kemudian akan ditampilkan pesan sukses, kemudian selesai. Kemudian ada list proyek. List proyek ini untuk menampilkan list proyek yang telah dibuat oleh pengguna. Eh, di sini yang pertama ada if n kurang dari 1, maka eh, belum ada proyek yang tersedia. Kemudian eh, tampilkan semua proyek dengan memanggil cetak data. Kemudian tampilkan submenu list proyek, yaitu dengan ya seperti ini. Ada FMT printf, daftar proyek, kemudian ada FMT print line untuk membuat listnya yang dapat dipilih oleh pengguna. Kemudian eh, FMT print untuk pengguna menginputkan pilihannya. Kemudian di sini eh, jika jika eh, answer atau jawaban sama dengan 1, maka itu akan memanggil sequential search status. Jika answer sama dengan 2, maka itu memanggil insertion sort. Kemudian eh, eh, memanggil insertion sort, maka akan menampilkan proyek telah diurutkan berdasarkan jumlah donatur secara menurun. Kemudian jika answer sama dengan 3, akan memanggil selection sort, di mana akan menampilkan proses yang telah diurutkan, proyek yang telah diurutkan berdasarkan jumlah donatur dengan menaik. Kemudian di sini untuk mengulanginya lagi. Sekian dari saya. Eh, Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdan dan Rafa. Terima kasih. Baik, kita akan lanjut ke prosedur cek proyek, di mana cek proyek ini mempunyai dua parameter. Proyek sebagai apa? Proyek sebagai tab proyek dan juga n tipe datanya integer dan mereka berdua adalah pointer. Nah, di check proyek ini memiliki beberapa variabel. Ada yang cari, pilih, id xmax, id xmin, tipe datanya integer, terus ada variabel j juga integer, ada variabel nama yang dicari, itu string, dan juga variabel cari id, yaitu integer. Nah, untuk jika cn atau jumlah proyeknya itu kurang dari 1, maka akan mengembalikan belum ada proyek yang tersedia.
Nah, jika lebih dari satu, maka mereka akan mengeluarkan menu. Nah, silakan pilih menu untuk mengelola proyek yang telah dipublikasikan, di mana pengguna bisa memilih satu, edit proyek, dua, hapus proyek, tiga, cari proyek, dan empat, kembali. Nah, ini juga bisa memilih opsi. Nah, di sini kita bisa masukkan pilihan dari keempat opsi ini. Nah, kalau misalnya pengguna pilih satu, maka masukkan proyek yang ingin diedit atau gunakan underscore untuk spasinya. Nah, ini bisa memasukkan nama untuk proyek yang kita ingin edit. Nanti akan masuk ke dalam prosedur edit proyek. Nah, untuk kalau pengguna masukkan dua, maka akan masuk eh, ke hapus proyek, di mana akan mengeluarkan masukan nama proyek yang ingin dihapus. Nah, sama seperti yang tadi, pengguna eh, harus memasukkan nama proyek yang ingin dihapusnya. Nah, nanti akan memanggil si prosedur eh, hapus proyek ini. Nah, jika pengguna memilih tiga, maka akan diberi opsi lagi. Bisa cari berdasarkan nama atau kategori proyek, bisa cari berdasarkan ID proyek, bisa cari berdasarkan target dana terbesar, dan juga cari berdasarkan target dana terkecil. Nanti pengguna diberi pilihan kembali. Nah, di sini pengguna bisa masukkan pilihan. Jika pengguna pilih satu, maka pengguna bisa memasukkan nama atau kategori yang ingin dicari. Nah, nanti akan memanggil prosedur mencari semua proyek. Jika pengguna pilih dua, maka eh, pengguna bisa memasukkan ID proyek yang ingin dicari. Nah, ini pengguna akan program akan mencari ID-nya melalui prosedur cari ID proyek. Jika pengguna pilih tiga, maka tadi kan cari berdasarkan target dana terbesar ya. Makanya kita akan mencari si indeks max dari target dana yang terbesar ya. Nah, ini akan memanggil fungsi prosedur mencari max. Nah, nanti setelah ditemukan, mereka program akan mencetak si proyek dengan target dana terbesarnya. Mulai dari ID, judul, kategori, target donasi, total donasi, jumlah donatur, dan juga deskripsi proyeknya. Ini jika pengelola pilih 4, ini sama seperti mencari max, tapi bedanya target dananya itu adalah target dana yang terkecil. Mereka akan sama, cetak juga ID, judul, kategori, target donasi, total donasi terkumpul, jumlah donatur, dan juga deskripsi proyek dari proyek dengan target dana terkecil. Nah, sekarang kita akan lanjut ke function donasi. Baik, untuk function donasi, eh, ini memiliki parameter A, pointer, tab proyek. A-nya itu A itu array, pointer, dan tipe datanya tab proyek. Lalu N, tipe datanya integer, itu biasa, tidak pointer, in aja. Terus memiliki variabel X, yaitu string, variabel IDX, yaitu IDX donasi integer. Nah, di sini kita lihat, jika belum ada data di dalam array, maka kita akan memberitahu belum ada proyek yang tersedia. Nah, jika sudah ada data di dalam array, maka akan dilempar ke else, yang dimana else itu memberitahu pengguna untuk memasukkan nama proyek yang ingin Anda berikan donasinya. Jadi, nanti pengguna akan diarahkan untuk mengisi variabel X, yang dimana variabel X itu adalah eh, yang nantinya nama proyek yang akan dicari. Nah, setelah pengguna menginput X, maka lanjut program memanggil sequential search index. Nah, di sini program mencari di data array yang ada apakah eh, si data yang diinputkan itu ditemukan atau tidak. Jika ditemukan, maka kita akan mendapatkan data tersebut berada di indeks keberapa. Nah, jika yang keluar adalah indeks min 1, maka itu berarti data tidak ada dalam array atau nama yang diinputkan tidak terdapat di dalam array yang tersedia. Nah, jika selain satu, ini akan masuk ke
eh, apa namanya filter dulu. Filter pertama itu program ngecek dulu jika donasi sebuah proyek tersebut belum melebihi batas yang dibuat. Maksudnya batas itu adalah target donasi. Jika belum melebihi, maka akan masuk ke else. Nah, di else ini uh, pengguna diminta untuk menginputkan jumlah donasi dari proyek yang dipilih. Menginputkan mau berapa banyak mendonasikan uangnya kepada proyek yang dipilih. Tentunya di situ juga ditampilkan target donasinya ada berapa, sehingga pengguna bisa tahu seberapa banyak dia bisa mendonasi seperti itu. Lalu lanjut di sini ketika eh, pengguna menginputkan donasi dan donasinya sudah mencapai target, maka eh, akan ada pemberitahuan bahwa proyek yang didonasikan telah mencapai target dan status dari proyek yang dibikin itu sudah berubah menjadi true. Maka kita akan tahu bahwa proyek mana saja yang berstatus true atau sudah mencapai target. Nah, jika saat didonasi belum mencapai target, maka aplikasi akan menampilkan tanda terima kasih di layar dan menjelaskan sudah sebesar apa eh, seberapa nominal yang diberikan oleh donatur. Lalu di sini juga akan eh, orang yang orang yang melakukan donasi akan dihitung dan didata berapa jumlahnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke prosedur mencari semua proyek. Mencari prosedur ini mempunyai tiga parameter. Data sebagai array dari tab proyek, N sebagai banyak proyeknya, data integer, dan X ini string, yang mana akan menjadi kata kunci untuk nama atau kategori yang dicari. Nah, ini ada dua variabel, ada variabel ketemu, yaitu tipe data boolean, variabel I, dan juga J yang bertipe data integer. Pertama-tama kita bakal assign si variabel boolean ini yang ketemu ini sebagai false. I-nya juga sama dengan 0. Nah, ini kan mencari eh, dari ini itu kan 0 ya. Jadi dari 0 sampai kurang dari n atau dari banyaknya proyek yang sudah dibuat ini. Nanti kalau misalnya dicek di kondisi if data namanya sama dengan X atau data kategori sama dengan X atau kata kunci yang dicarinya, mereka akan mencetak keluarnya mulai dari nanti akan keluar proyek ditemukan, di mana akan menunjukkan ID proyeknya, judul proyeknya, kategori, target donasi, total donasi, jumlah donatur, dan juga deskripsi proyeknya. Nah, ini untuk J sama dengan 0. Nah, si J ini variabel untuk menyimpan banyak deskripsi atau apa ya, kata-kata yang ada di dalam proyek, bukan proyek, deskripsi proyek gitu. Nah, dia ketemu ini, jika apa ya, jika si proyeknya ketemu, maka si variabel ketemu ini sama dengan true. Nah, nanti bertambah sesuai iterasi, nanti dicek kembali. Jadi kalau misalnya ada data yang duplikasi, nama yang sama atau kategorinya sama, mereka akan ngeprint juga. Nah, jika ketemu ini bukan apa ya, jika ketemunya bernilai false, maka akan melakukan string atau kata-kata proyek tidak ditemukan. Nah, lanjut ke prosedur cari ID proyek. Nah, sama seperti sebelumnya, dia memiliki tiga parameter. Ada array data sebagai array dari tab proyek, N sebagai jumlah tipe data yang integer, dan juga X. Di sini kata kunci atau ya kuncinya sebagai integer, berbeda dengan tadi yang tadi itu string. Nah, variabel ada J dan juga indeks IDX, tipe datanya integer. Nah, indeksnya ini kita akan eh, mencari menggunakan binary search index dari data N dan juga X-nya. Nah, jika si indeks yang dikembalikan dari function ini sama dengan min 1, maka proyek tidak akan ditemukan dan akan mereturn ke menu utama.
Jika selain itu, mereka akan langsung mencetak si proyek sesuai dengan indeks yang telah ditemukan. Mulai dari ada ID proyeknya, judul, kategori, target donasi, total donasi terkumpul, jumlah donatur, dan juga pastinya deskripsi proyeknya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke prosedur hapus dan juga edit. Baik, untuk prosedur hapus, eh, ini kita memiliki prosedur hapus proyek yang pertama, yang dimana parameternya itu adalah data jumlah X, yang dimana data itu adalah sebuah pointer yang berarti pada data tab proyek, lalu ada jumlah, yang dimana jumlah itu berarti pada data integer, itu juga sebagai pointer, lalu X, yang dimana itu adalah string. Nah, lanjut ke variabel IDX dan I. Itu juga bertipe data integer. Nah, di sini eh, kita masukkan dulu X itu sebagai ini ya, apa namanya, yang akan dicarinya nanti. Yang X itu adalah nama proyek yang akan nantinya dihapus. Nah, di sini setelah kita mendapatkan X dari luar function, dari luar prosedur, maaf, nanti akan langsung dimasukkan ke dalam eh, sequential search index di sini. Nah, di sini parameternya itu ada data, jumlah, sama X, yang dimana X-nya itu yang dicari tadi. Nah, dimasukkan ke sequential search. Nah, jika data tidak ditemukan di sequential, maka akan mengeluarkan min satu. Jika min satu, maka akan diberitahu bahwa proyek tidak ditemukan. Nah, jika ditemukan indeks keberapa, maka nanti outputannya itu adalah indeks dari data yang dicari. Nah, jika ketemu, maka IDX akan bersihkan indeks yang kita cari. Jika ketemu, maka diassign oleh indeks. Lalu nanti masuk ke dalam for, yang dimana for itu bersyarat I kurang dari sama dengan jumlah min 2. Nah, di dalam for ini mulailah di filter indeks yang akan dihapuskan, nanti akan ditimpa ah, akan di akan ditimpa oleh indeks setelahnya. Jadi misalkan indeks kedua dihapus, maka nanti akan ditimpa oleh indeks ketiga. Indeks ketiga akan ditimpa oleh indeks keempat. Indeks keempat akan ditimpa oleh indeks kelima, begitu seterusnya. Lalu setelah yang dihapusnya selesai dan semua data sudah digeser ke indeks yang lebih depan, maka nanti jumlah datanya akan dikurangi satu, seperti itu. Lalu akan ada pemberitahuan bahwa proyek berhasil dihapus. Nah, kita lanjut ke edit proyek. Edit proyek ini memiliki parameter data, jumlah, dan X. Yang dimana datanya itu adalah pointer, tab proyek, lalu ada jumlah, integer, dan X, string. X ini adalah yang akan kita cari nama atau kategorinya. Sorry, namanya, nama proyek yang akan dicari, yang akan diedit. Lalu, sama seperti tadi, eh, prosedur akan memanggil sequential search index yang fungsinya untuk mencari nama proyek yang akan diedit. Nah, ketika tidak bertemu, maka akan mengeluarkan min satu. Ketika ketemu, maka akan masuk ke syarat else. Kalau tidak ketemu, nanti eh, program akan memberitahu proyek tidak ditemukan. Ketika selain satu, maka di sini eh, proyek yang tadi dipilih oleh pengguna, pengguna diminta untuk mengganti nama proyeknya, lalu target target dana yang baru dan deskripsi yang barunya. Seperti itu. Nah, ini untuk yang pengisian deskripsi, ini kita menggunakan beberapa variasi. Ini for loop-nya menggunakan eh, apa namanya, repeat until ya. Jadi ketika nanti pengguna menginputkan kata-kata, maka diberhentikan dengan titik. Ketika pengguna menginputkan titik, maka akan terjadi break atau berhenti seperti itu. Oke, kita sekarang eh, lanjut ke prosedur cetak. Nah, di sini prosedur cetak ini berparameter A, tab proyek, dan E dan N INT.
lalu memiliki variabel variabel i dan j. Nah, di sini eh, fungsinya itu untuk mencetak semua proyek yang kita miliki. Misalkan pengguna sudah membuat 5 proyek, maka dengan function ini kita bisa ngeprint 5 proyek tersebut secara bersamaan di monitor. Jadi di monitor nanti akan menampilkan proyek 1 sampai dengan proyek 5. Algoritmanya hanya menggunakan for loop biasa, i kurang dari n, yang dimana i itu adalah indeks indeks 1 sampai dengan indeks ke n. Baik, sekarang kita lanjut ke function pencarian min max. Nah, di sini pencarian min max ini kita mencarinya skala berkala. Jadi membandingkan array pertama dan array kedua dan array ketiga secara seterusnya. Nah, di sini eh, bisa kita lihat dia memiliki parameter tab proyek n dan bertipe data integer, dan output dari functionnya itu integer, dan memiliki variabel max di integer. Awal-awal max kita deklarasikan dengan 0 terlebih dahulu. Nah, lalu kita menggunakan for loop yang dimana akan berhenti ketika i-nya sudah melebihi n atau sama dengan n. Nah, di sini akan dibandingkan. Di sini kita membandingkan dari array target donasi. Jadi kita membandingkan target donasi mana yang lebih besar gitu. Nah, di sini kita membandingkan target donasi yang pertama dengan Amex. Jika target donasi yang awal lebih besar daripada Amex, maka max-nya itu berubah menjadi I, yang dimana I-nya itu indeks yang sedang diujinya. Begitupun seterusnya, nanti dia akan mengulang-mengulang, nanti akan mendapatkan hasil yang terbesar. Nanti akan di return max. Nah, untuk function min, ini sama persis dengan yang tadi, hanya perbedaan di tanda lebih dari dan kurang dari. Ketika mencari max kita menggunakan lebih dari, ketika mencari min kita menggunakan kurang dari. Sekarang kita lanjut ke function searching. Baik, kita akan lanjut ke function sequential search index. Jadi di sequential search index ini terdapat tiga parameter, ada data sebagai penampung array data proyek, n sebagai jumlah dari proyeknya, tipe datanya integer, dan juga x, tipe datanya string sebagai kata kunci yang dicarinya. Nah, si function ini akan mengembalikan nilai bertipe data integer. Nah, untuk variabel dari function ini ada idx dan juga i. Nah, pertama-tama kita akan assign, masukkan nilai si idx-nya sebagai min 1. Nah, kemudian kita akan menggunakan for, di mana i kurang dari n, dan juga idx sama dengan min 1, yang artinya kalau misalnya si indeksnya ini belum ketemu, maka dia akan terus-terus bernilai min 1. Nah, terus di kondisi ini kita akan cek jika if data dari tab proyek ini namanya sama dengan yang dicari, sama dengan X, atau kategorinya yang sama dengan yang dicari, maka si IDX ini akan diassign sebagai I-nya. Nah, kemudian setelah itu si I-nya akan bertambah sesuai dengan iterasi, kemudian terakhir akan mereturn atau mengembalikan nilai indeksnya. Nah, seperti kalau yang tadi dilihat, kalau misalnya IDX sama dengan 1 itu kan ada keterangan kalau misalnya proyek tidak ditemukan. Ya, artinya nama yang dicari atau kategorinya itu tidak ada. Makanya mengembalikannya nilai min 1. Sedangkan kalau ada, pasti mengembalikan suatu nilai yang bukan min 1 gitu. Nah, kemudian kita akan masuk ke prosedur sequential search status. Nah, dia punya dua parameter, data sebagai penampung array dari tab proyek dan juga n sebagai jumlah atau banyak dari si proyeknya, tipe datanya integer. Nah, di sini ada variabel found, eh, tipe datanya boolean, dan juga variabel i, dan juga j, tipe datanya integer. Nah, pertama-tama kita bakal sign si found ini sebagai nilainya false. Nah, di sini ada perulangan iterasi jika selama i sama dengan 0 dan i kurang dari n, maka si i-nya bertambah sebagai iterasi. Nah, di sini ada kondisi nih, di mana kalau data i-nya status yang di sini itu status apakah si donasinya itu sudah terpenuhi atau belum. Jika data statusnya ini, kan dia tuh kan tipe datanya boolean juga. Jadi kalau misalnya dia benar,
maka akan langsung ngeprint si proyek yang sudah apa istilahnya sudah memenuhi target dananya. Nah, nanti akan ngeprint sesuai ID-nya, judulnya, kategori, target donasi, total donasi, dan juga jumlah donaturnya. Dan pastinya si deskripsi proyeknya. Nah, si form ini pasti akan bernilai true juga. Nah, jika si found ini tidak bernilai true, yang artinya dia tidak sama sekali tidak masuk ke sini, maka akan print belum ada proyek yang mencapai target donasinya. Nah, kita lanjut ke binary search index, yaitu function, ini juga function. Nah, binary search index ini dia mempunyai tiga parameter. Ada data sebagai penampung array data proyek, n sebagai jumlah banyak proyeknya, tipe datanya integer, dan juga x ini sebagai kata kunci yang tipe datanya itu adalah integer. Nah, si function ini akan mengembalikan nilai integer. Di binary search itu akan terdapat empat variabel, ada left, right, mid, tipe datanya integer, dan juga variabel index, yaitu tipe datanya integer. Nah, pertama-tama kita akan assign si binary search ini, si left-nya ini sebagai 0, yang berarti dia atau ada di kiri. Nah, untuk ke right, itu ada di sebelah kanan, yang berarti banyak data dikurangi satu. Nah, si index ya lagi-lagi kita akan assign dia sebagai min 1, karena nanti akan mengembalikan nilai si indeksnya. Nah, di sini ada algoritma untuk left kurang dari right dan juga si indeksnya itu sama dengan min 1. Jadi dia bakal terus mencari. Nah, si mid ini itu sebagai variabel tengahnya untuk mencari nilai tengah di binary search ini. Caranya itu sisi kiri itu 0 itu akan ditambah dengan sisi kanan. Misalnya n itu ada 5, berarti akan menambah dengan 4. 4 dibagi dengan 2, jadi diambil nilai tengahnya. Nah, kemudian setelah itu akan dicek nih apakah si X ini atau si apa namanya kata kunci ini itu kurang dari data mid atau data tadi kan midnya 2 ya. Misalnya si X-nya ini kita mencarinya 1, berarti kan si X atau si data yang dicarinya tuh ada kurang dari apa namanya dari data yang di tengahnya ini. Makanya nanti di-assign si right-nya ini sama dengan mid min 1. Makanya si area pencariannya bakal diperkecil lagi. Nah, jika selain itu, jika si X-nya ini lebih dari data mid yang ini, di yang tengah ini, maka si ininya si left-nya akan di-assign sebagai mid plus 1. Nah, jika else atau jika si apa namanya si X ini, si kata kunci ini sudah langsung ketemu, maka si indeksnya ini akan di-assign sebagai mid. Jadi emang sudah langsung ketemu, tidak perlu di pencarian lagi, tidak perlu dipencari apakah dia ada di kanan, apakah dia ada di kiri, itu tidak perlu lagi karena memang sudah ketemu. Nah, kemudian setelah itu akan mengembalikan nilai indeksnya sama seperti sequential search yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian kita akan masuk ke prosedur sorting. Oke, baik. Untuk prosedur sorting ini, yang pertama kita akan membahas insertion sort, yang dimana di sini memiliki parameter A sebagai array, ya, dia pointer, lalu N integer, lalu memiliki var I, pas, int, dan temp proyek. Oke, sebelumnya untuk sorting ini dia itu berfungsi untuk mengurutkan data yang bertipe data integer, bisa dari besar ke kecil atau kecil ke besar. Oke, untuk yang sorting ini, pertama kita set dulu syarat if else. Jadi jika belum ada proyek, maka dia akan memberitahu kalau belum ada proyek. Kalau sudah ada proyek, maka akan lanjut ke else. Oke, algoritmanya dimulai dengan eh, mengisi variabel pas dengan 1, karena elemen pertama itu indeksnya 0 ya, dianggap sudah terurut. Selanjutnya dilakukan iterasi eh, for loop dari pas sampai dengan n min 1, di mana n adalah jumlah elemen datanya di dalam array. Pada setiap iterasi, elemen yang posisi PS-nya itu disimpan sementara ke dalam variabel temp. Kemudian algoritmanya dibandingin jumlah orang dari temp dengan elemen-elemen sebelumnya yang
AI min satu. Terus selama I masih lebih besar dari nol, dan nilai jumlah orang dari tem lebih kecil dari AI min satu jumlah orang, maka kondisi ini eh, terpenuhi, maka elemen AI min satunya akan digeser satu posisi ke depan, yang AI sama dengan AI min satu itu dari apa namanya, dan I-nya itu dikurangin oleh satu. Jadi kayak eh, si datanya itu digeser dari yang depan, dari yang tinggi. Aduh, sumpah paus dulu. Kacau, kacau, kacau. Tiga. Oke, jadi untuk yang sorting, prosedur sorting itu ada dua, insertion sort dengan selection sort. Nah, ini fungsinya sama-sama untuk mengumpulkan data, tetapi dengan algoritma yang berbeda, dengan jumlah variabel juga berbeda. Nah, untuk yang insertion sort itu berparameter array-nya dan jumlah data di array-nya. Lalu variabelnya itu ada i, pas yang dimana itu integer, dan temp yang dimana itu tipe data proyek. Lalu di sini kita menggunakan if else yang dimana jika n-nya kurang dari satu maka akan di print belum ada proyek yang tersedia. Nah, jika n-nya udah lebih dari satu maka akan masuk ke dalam program insertion sort-nya. Nah, algoritmanya itu dimulai dengan masukkan variabel pass ke satu. Jadi passnya itu di apa di assign dengan satu gitu. Lalu kemudian elemen pertama kan indeksnya nol ya, jadi kayak sudah terurut gitu. Satu, nol, nol, satu gitu. Nah, selanjutnya dilakukan iterasi for selama base-nya kurang dari atau sama dengan n min satu, di mana n itu adalah jumlah elemen pada array-nya. Nah, di setiap iterasinya, elemen pada posisi base disimpan sementara ke dalam variabel temp. Terus algoritma membandingkan jumlah orang dari temp dengan elemen sebelumnya yang AI min satu. Nah, selama I-nya masih lebih besar dari nol dan nilai jumlah orang dari tem lebih kecil dari AI min satu jumlah orang, nah, jika kondisi ini terpenuhi, maka AI min satu akan digeser ke posisi yang depan. Nah, itu Hmm. algoritmanya AI sama dengan AI min satu. Dan I-nya dikurang satu. Seperti itu. Nah, setelah menemukan posisi yang tepat, itu nanti tem tuh disisipkan kembali ke array pada posisi i, memastikan elemennya itu berada pada urutan yang benar. Nah, posisi ini terus berlanjut hingga nanti array-nya tersusun gitu dari jumlah orang terkecil hingga yang terbesar. Nah, untuk yang insertion short itu seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke yang selection sort. Yang dimana selection sort ini parameternya sama, array-nya dan data array, lalu variabelnya i, idx, pass, int, lalu var-nya juga sama, temp, proyek. Yang mem- yang membedakan itu adalah eh, di variabel idx-nya. Di yang select apa insertion sort itu nggak ada idx. Nah, oke. Jadi untuk yang ini tuh eh, algoritmanya itu dimulainya dengan elemen kedua, yaitu indeks satu ya, karena kan dimulai dari nol. Menyimpan ke dalam variabel sementara temp. Terus algoritma membandingkan jumlah orang dari temp dengan elemen sebelumnya yang ada di dalam array. Nah, selama jumlah orang dari tempnya itu lebih kecil dari jumlah orang yang dari array yang sebelumnya, AI min satu, maka elemennya akan digeser satu posisi ke depan. Nah, proses ini berlanjut sampai temnya itu berada di posisi yang tepat gitu. Nah, terus pas posisinya udah ditemukan, temnya disisipkan ke dalam array. Nah, terus proses ini diulang terus eh, sampai seluruh elemennya itu telah diperiksa gitu. Jadi kayak bertahap. Nanti bakal, bukan nanti. Jadi diperiksa bertahap dan diurutkan secara bertahap. Nah, dengan gitu nanti algoritmanya bakal menghasilkan susunan, maaf,
algoritmanya itu akan menghasilkan keluaran berupa susunan dari susunan jumlah orang dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Oke, mungkin itu aja untuk yang bagian sorting. Sekarang kita akan lanjut mendemokan aplikasi yang sudah kita buat. Baik, sekarang kita sudah berada di tampilan aplikasi paling utama, yaitu menu utama. Di sini kita akan mendemokan aplikasi yang sudah kita buat. Oke, jadi kita sekarang akan manggil menu yang nomor satu. Silakan dipanggil. Nah, ketika pengguna menginputkan nomor satu, maka di sini kita akan membuat proyek yang akan dilakukan crowdfunding, penggalangan dana. Di sini kita diminta untuk mengisi data-data yang diperlukan agar eh, proyek yang akan kita publish itu dapat dilihat oleh orang-orang lain. Oke, yang pertama kita masuk kategori. Misalkan kita masukkan teknologi yang nomor satu. Nah, di sini kita masukkan judul. Judulnya mungkin mobil listrik. Kita masukkan mobil listrik. Nah, lalu masukkan target donasi. Target donasi ini adalah jumlah target dana yang kita butuhkan untuk proyek kita. Misalkan kita butuh 1 juta. Kita Nah, oke. Di sini kita diminta untuk menuliskan deskripsi proyek. Deskripsi proyek dari eh, proyek kita sendiri. Misalkan mobil tanpa menggunakan bensin. Nah, di sini kita mengakhirinya dengan titik spasi lalu titik. bensin. Nah, setelah di enter maka deskripsi akan berhenti, lalu program akan menyimpan semua data yang sudah kita simpan gitu. Nah, di sini agar sekalian kita menginputkan data lagi, lagi aja. Eh, kita klik nomor satu lagi, oke. Lalu kita pilih kategori yang berbeda, kesehatan gitu. Nah, udah pilih teknologi tapi Nah, udah kesehatan, kita masukkan judul proyeknya. Mungkin kesehatan tuh eh, alat dengar gitu, alat dengar. ini teknologi dan Oh ya teknologi ya. Oke oke. Kalau teknologi lagi berarti ini aja motor gitu. motor. Nah, motor. Lalu kita donasikan pembuatan motornya ini kita butuh 2 juta. Nah, lalu di sini kita deskripsikan memiliki 2 roda. Nah, oke. Jadi setelah data tersimpan, di sini kita bisa mengecek eh, ketika orang ingin mendonasi, maka orang itu perlu melihat proyek-proyek apa saja yang sudah terdapat yang sudah diupload di aplikasi ini. Maka kita membuat fitur list proyek. Nah, list proyek ini berfungsi untuk menampilkan data-data yang sudah ada di aplikasi. Maka kita sekarang akan mencoba menu nomor 2. Kita panggil menu nomor 2. Nah, di sini ini menampilkan proyek-proyek yang sudah diupload dari pengguna-pengguna yang lain. Nah, di sini kita bisa lihat di sini terdapat ID, judul, kategori, target donasi, total total donasi terkumpul, jumlah donatur dan deskripsi proyek. Nah, di sini eh, total donasi dan jumlah donaturnya masih nol kan karena belum ada yang melakukan donasi maupun eh, yang menjadi donaturnya. Nah, untuk ID sendiri itu sudah tersusun secara otomatis dari sistemnya. Oke, nah di sini di tampilan list proyek juga ada eh, menu-menu lain. Yang pertama, lihat proyek yang sudah mencapai target. Yang kedua, urutkan list proyek berdasarkan jumlah donatur. Yang ketiga, urutkan list proyek berdasarkan jumlah donatur. Nah, ini untuk yang opsi 2 3 ketika dipanggil itu pasti keluarannya akan masih sama karena jumlah donaturnya masih sama-sama nol, jadi tidak akan berubah. Nah, untuk yang satu itu nanti outputnya seperti apa kita coba panggil dulu ya, karena ini kan belum ada yang eh, ter terisi penuh gitu. Sekarang kita panggil opsi satu.
Nah, di sini diberitahu bahwa belum ada proyek yang mencapai target. Itu karena ya bisa kita lihat total donasi terkumpulnya masih sama-sama nol, belum ada yang mencapai target. Nah, oke, sekarang eh, kita lanjut eh, ke cek proyek terlebih dahulu aja, nanti baru kita balik lagi ke risk proyek setelah ada donasi. Oke, untuk cek proyek lagi, kita langsung aja kita coba masuk ke menunya. Di cek proyek ini untuk mengecek apa sih kalian mau ngapain terhadap proyek ini. Kalian ada beberapa opsi di sini, ada edit proyek, ada hapus proyek, ada cari proyek, dan juga menu keempat untuk kembali ke menu utama. Nah, kita bakal coba buat si edit proyek dulu. Misalnya kita cari namanya, tadi ada mobil listrik, ada motor. Misalnya kita mau ganti edit yang proyek motor nih. Nah, kita kan disuruh untuk masukkan nama proyek barunya, misalnya baik. Nah, target dana barunya kan tadi 2 juta ya. Misalnya jadi 1.500.000 aja deh. Terus, nah, sini ada deskripsi proyeknya misalnya eh, motor dalam bahasa Inggris misalnya. Atau misalnya motor motor dari Inggris lah. Nah, oke. Nah, jika kita list proyek lagi, maka si judulnya baik ini ya yang asalnya tadi motor akan berubah menjadi bike. Kategorinya tetap sama, target donasinya juga sudah berubah menjadi 1.500.000, asalnya 2 juta, total donasinya memang belum ada yang donasi tadi, dan juga deskripsinya motor dari Inggris yang seperti sudah tadi kita inputkan. Jadi kita kembali ke menu utama, kita masukin ke cek proyeknya lagi, misalnya kita mau menghapus proyek nih, misalnya mobil listrik tuh udah ketinggalan zaman gitu, kita bakal menghapus mobil listrik nih yang ID-nya 101 ini, mobil listrik ini. Ya, kita enter. Nah, nanti akan keluar proyek berhasil dihapus. Ya, kita lihat list lagi, maka mobil listrik tadi itu sudah hilang. Nah, kita coba kembali lagi, kita coba buat proyek lagi. Misalnya dalam eh, misalnya kategorinya tuh kreatif, misalnya mural persib gitu. Nah, target donasinya mungkin 500.000. Nah, misalnya deskripsi proyeknya Maung Bandung. Nah, jika kita list proyeknya lagi, nanti akan muncul si apa namanya proyek yang baru tadi kita buat. Kembali lagi, kita cek proyek lagi. Tadi kan kita udah memakai apa namanya dua fitur ini ya, karena kita masang karena akan mencari proyek. Misalnya kita mau cari berdasarkan nama nih. Kalau nama misalnya tadi baik. Nanti akan keluar proyek ditemukan. Mulai dari ID-nya, judul, kategori, target donasi, totalnya, jumlah donatur, deskripsi. Nah, misalnya kita mau cari lagi nih, cari, misalnya cari si nama lagi, nama laginya tuh misalnya si apa namanya itu mural Persib. Nanti akan muncul proyek ditemukan. Nah, mulai dari ID proyeknya, judulnya akan diperlihatkan kembali, cetak kembali. Nah, misalnya kita mau mencari lagi nih, tapi misalnya menurut kategori, misalnya kategorinya tadi kan teknologi ya, teknologi nanti akan muncul. Tapi karena ini cuma ada satu, maka yang diperlihatkan cuma satu. Tapi jika ada dua, nanti akan memunculkan proyek ditemukan yang ada lagi. Coba kita cek proyek lagi, kita cari proyek, misalnya kita mau cari berdasarkan ID proyeknya. Nanti kan ID-nya tuh ada yang 102 dan juga 103. Soalnya saya mau nyari yang 102 nih. Nah, nanti ditemukan, proyek ditemukan, judul baik sesuai sama yang ini tadi. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini tuh cari proyek itu ada berdasarkan target dana terbesar dan juga target dana terkecil. Jadi kita tahu kalau misalnya dari dua proyek ini target dana terbesar itu adalah si mobil listrik sebanyak 1 juta. Nah, dan target dana terkecil itu ada di mural versi tadi cuma 150.000. Cuma kita bilang tiga, ya akan muncul si yang tadi si bike ini salah, karena mobil listrik udah nggak ada tadi.
dia 1.500.000. Nah, misalnya kita coba lagi cari proyek berdasarkan target dana terkecil, dia akan melakukan moral persib dengan target dananya itu cuma 500.000. Ya, benar. Nah, setelah itu kita bakal coba buat berdonasi nih. Berdonasinya tuh misalnya mau ke moral persib. Persib misalnya sebanyak 250.000. Nanti akan muncul pesan terima kasih atas donasi sebesar 250.000 untuk proyek moral persib. Nah, misalnya kita mau donasi lagi nih ke moral persib banyak 250.000 juga. Ribu. Nah, kalau misalnya sudah mencapai target, nanti akan muncul pesan terima kasih atas donasi sebesar 250.000 rupiah untuk proyek moral persib dan target donasi telah tercapai. Nah, kalau misalnya kita list proyek tadi, kita lihat menggunakan menu yang ke satu, lihat proyek yang sudah mencapai target, nah nanti dia akan muncul si moral persibnya. Nah, kemudian misalnya kita mau donasi nih ke si bike tadi, project bike. Misalnya kita mau ini berapa ya, 500.000 deh. Nanti sama seperti tadi akan muncul pesan itu. Misalnya kita mau donasi lagi ke bike-nya sebanyak 500.000 juga. Muncul lagi, karena dia belum mencapai target, kita masih bisa untuk donasinya ke proyek bike ini. Misalnya 500.000 juga gitu. Jadi ada 3 donatur. Nah, misalnya kita mau donasi lagi nih, kan tadi moral persib dan juga si proyek baik ini kan sudah mencapai targetnya. Kita misalnya cari moral persib. Nah, nanti akan muncul pesan proyek ini telah mencapai target donasi. Nah, coba kita list aja. Kalau misalnya kita lihat kan dulunya sama-sama sudah mencapai targetnya. Jadi kalau misalnya kita lihat menu satu, lihat proyek yang sudah mencapai target, maka eh, dia akan memperlihatkan keduanya. Baik, setelah tadi kita sudah melihat apa ya list project yang sudah mencapai target, kita bakal coba mengurutkan project berdasarkan jumlah donatur secara menurun terlebih dahulu. Kita lihat kalau secara menurun tuh eh, kan jumlah target ya, jumlah donatur ini secara menurun. Kita coba yang secara menaik dan dia akan menaik gitu. Kan menurun ini 3 lebih banyak menurun, nah ini secara menaik seperti itu. Nah, kemudian fitur-fiturnya mungkin sudah sih, tidak ada yang ini lagi. Donasi sudah kita bahas, tag proyek juga sudah kita bahas, list proyek juga sudah kita bahas, buat proyek juga sudah kita bahas, dan untuk menu terakhir itu menu yang kelima atau exit, dia akan mengeluarkan kita dari si programnya. Kita klik, karena akan muncul pesan sampai jumpa kembali. Begitu. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah mendevelopkan aplikasi crowdfunding ini. Eh, ya, jadi aplikasi ini kembali lagi bertujuan untuk pengguna agar bisa mengupload project yang akan diberikan dana dan para user aplikasi juga berkesempatan untuk mendonasikan kepada proyek-proyek yang sudah di list di dalam eh, aplikasi ini. Jadi kesimpulannya itu saja dari kelompok 13 yaitu topik 31 aplikasi crowdfunding. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Muhammad Nadi beserta Rafa Ahmad dan Junior pamit undur diri. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.